Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan saya Nadia Lumbaina dengan NIM 2024-42003 dari jurusan Teknik Industri kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aggregate planning, aggregate planning dengan metode solver. Nah, di mana tadi kan kita sudah buat nih di manualnya. Nah, terus kalau pada solver di buku Sunil Kopra ini dia ngomong kalau dia ada tambahan tentang constraint, ada workforce, capacity, inventory, dan juga overtime. Nah, dia bilang kalau eh, yang kita di constraint itu M5 sampai dengan M10 atau di bagian workforce itu sama dengan 0. Kemudian di N5 sampai dengan N10 atau di capacity itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian di O5 sampai O10 itu sama dengan 0 atau di inventory itu sama dengan 0. Kemudian yang P5 sampai dengan P10 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, pertama kita buat dulu nih si bagian constraint-nya di sini. Saya juga udah buat, sheet-nya. Ini hampir sama dengan yang di awal, tapi di sini ada constraint-nya. Dan ini udah saya kosongin buat mempermudah nanti. Kemudian untuk nyari si constraint-nya, pertama di bagian workforce itu dia D5 dikurang D4 dikurang B5 ditambah dengan C5 atau workforce periode 1 dikurang workforce periode 2 periode 0, kemudian dikurang hire periode 1 ditambah dengan layoff periode 5 menghasilkan minus 80. Kita coba lihat apakah sama. Nah, sama ya, yang di apa sih lagi namanya? Sama ya dengan yang ada di buku Sunil Kopra. Dia di sini ngomong kalau untuk formulanya D5 dikurang dengan D4 dikurang B5 ditambah C5. Seperti ini. Kemudian untuk bagian capacity, nah ini tuh nanti setelah ini langsung ditarik ke bawah aja di seperti ini. Nah, kemudian untuk yang capacity, rumusnya itu adalah 40 dikali D5 ditambah E5 dibagi 4 dikurangi 1. 40 dari mana? 40 itu adalah yang tadi sempat dijelaskan bahwa produk yang produk yang di, jumlah produk yang diproduksi setiap harinya. Itu ada 40, kemudian dikali dengan workforce, ditambah dengan overtime dibagi 4 dikurang dengan production. Hasilnya seperti ini langsung ditarik ke bawah aja. Tarik ke bawah seperti ini. Kemudian yang inventory, ini kita lihat benar ya kalau yang sama ya dengan yang ada di buku Sunil Kopra. Itu untuk yang capacity 40 dikali D5 ditambah E5 bagi 4 dikurang E5. Nah, untuk yang inventory, di buku Sunil Kopra dia ngomong kalau formula itu sama dengan F4 dikurang D4 ditambah I5 ditambah H5 dikurang J5 dikurang F5 ditambah G5. Nah, di sini, nah sama ya, kalau untuk yang inventory, rumusnya itu adalah F4 dikurang G4 ditambah I5 ditambah H5 dikurang J5 dikurang F5 ditambah G5. Sama nggak ya? Sama ya. Jadi rumusnya itu adalah F4 atau inventory periode 0 dikurang G4 atau stock out periode 0, kemudian ditambah I5 atau production periode pertama, ditambah H5 atau subkontrak periode pertama, dikurang J5 atau demand di periode pertama tersebut, dikurang F5
F5 itu adalah inventory di periode pertama ditambah G5 atau di stock out periode pertama. Ini tinggal kita enter aja, hasilnya segini, kemudian ditarik ke bawah. Kemudian di overtime. Nah, overtime ini rumusnya dari buku Sonel Kopra sama dengan minus E5 ditambah 10 dikali D5. Minus E5 ditambah 10 dikali D5. Sini minus ya. Nah, hasilnya, jadi E5 itu berarti minus overtime periode pertama ditambah 10 dikali dengan workforce di periode pertama. Hasilnya kita langsung tarik ke bawah aja. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian solver. Nah, di solver ini di sini udah ditentuin di buku Sonel Kopra bahwasanya untuk set targetnya itu di sel C22 atau di total cost-nya. Jadi kita masuk dulu ke data, kemudian solver. Di sini untuk set objeknya itu di C22 atau di total cost. Kemudian equal select-nya tuh minimasi dan by changing-nya itu B5 sampai I10. Sini minimasi, sini B5 sampai I10. B5 sampai I10. Nah, kemudian kita masuk ke bagian subjek. Di subjek ini kita langsung add. Yang pertama itu ada B5 sampai C10 itu sama dengan integer. B5 sampai C10 sama dengan integer. Kita add. Kemudian ada ini. Nah, kemudian ada F10 itu lebih dari 5. Kemudian ada B5 sampai I10 itu lebih dari sama dengan 0. B5 sampai I10 itu tadi kita udah integerin ya. Ini nggak usah dimasukin. Tapi kita langsung aja ke F5 lebih dari 500. Lebih dari 500. Kemudian di sini G10 sama dengan 0. G10 sama dengan G10 sama dengan 0. Kemudian di sini M5 sampai M10 sama dengan 0. Atau di concern workforce M5 sampai M10 sama dengan 0. Kemudian N5 sampai N10 lebih dari sama dengan 0. N5 atau di capacity constraint-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian di O5 sampai O10 itu sama dengan 0.
5 itu inventory sama dengan 0. Kemudian di overtime, itu P5 sampai P10 lebih dari sama dengan 0. Nah, sudah kita cek lagi di buku. If inventory at the periodic cycle less stock out at end of period 6 itu tadi sudah. Kemudian kita cek di sini, ini udah integer. Kalau sudah tidak ada, kita ini di cancel. Kita cek lagi B5 sampai C10 itu sama dengan integer, kemudian F10 lebih dari 500. Nah, setelah ini di select a solving method itu kita pilih yang simplex LP. Nah, setelah itu kita langsung solve aja. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kita hasil solvingnya ternyata sama ya dengan apa yang kita kerjakan secara manual. Jadi bisa kita simpulkan bahwa solver dan juga cara manual itu hasil akhirnya sama. Cuman di buku ini dia sempat menegaskan bahwa kalau emang ada yang tidak sama, itu nanti dicoba saja dibuat repeated solving. Tapi karena ini hasilnya sama, jadi bisa dikatakan bahwa solvernya itu optimal. Nih, di sini dibilang kalau the optimal solution should be returned if solver does not return the optimal solution, solve the problem again after saving the solution that solver has returned. Nah, di sini karena hasilnya udah optimal, jadi kita nggak usah buat solvernya lagi, nggak usah buat repeated solver. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.